Hai Lur, selamat datang di Ngidul. Ngalebu mau film jadul. Yo opo kabar Lur, sehat-sehat kabeh yo. Sampo mus dicampur air. Kali ini kita masuk konten ngidul. Buat yang belum tahu, ngalor ngidul adalah konten yang sama-sama bahas film lama. Ngalor bahas film horor, thriller atau misteri, kalau ngidul genrenya di luar ngalor. Film yang akan kita bahas kali ini adalah 50 First Dates tahun 2004. Bergenre komedi romance yang entap pokoknya Lur. Film yang disutradarai oleh Peter Segal dan diperankan oleh Adam Sandler serta Drew Barrymore ini menceritakan seorang wanita yang ingatannya selalu kembali ke tanggal yang sama setiap harinya ketika dia bangun tidur. Sampai akhirnya datanglah seorang pria yang benar-benar tulus mencintainya dan mau menerima kondisinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Sebelum lanjut, Cak Sopyan ngombe tua, monggo sekecaken. Wah, actually seeing each other. It's Hawaiian. It was unbelievable. Oh, yeah? Well, what happened? I met this guy. di awal film terlihat banyak wanita dari berbagai negara menceritakan kisah liburannya di Hawaii. Mereka benar-benar menikmati liburan yang romantis tersebut karena bertemu dengan seorang pria. Tapi pria ini nggak pernah mau melanjutkan hubungan serius, dan dia bernama With Henry Roth. Henry Roth. Henry Roth. Henry Roth. Henry Roth. Henry Roth. Henry yang berprofesi sebagai dokter hewan ternyata cuma mau aselole nikmat dan singkat aja Lur. Dia nggak mau berhubungan serius karena Henry tidak mencintai mereka. Lalu Henry dimintai tolong oleh Alexa yang sedang panik karena anjing laut bernama Joko tiba-tiba sakit. Henry pun berusaha menyelamatkan Joko sampai akhirnya ternyata Henry ini kong kali kong sama Joko. Gara-gara si Alexa makan rotinya si Henry ini Lur. Henry pun pergi menuju habitat anjing laut, tapi sayang kapal bututnya rusak. Dia pun terpaksa pergi dengan kapal karet ke pulau terdekat, sampai kapalnya diderek oleh polisi pantai. Mampirlah Henry ke salah satu kafe di sana, sampai akhirnya dia melihat kilauan sinar cinta dari pantulan pisau seorang wanita. Lebay, lebay. Are you staring at me or her? Henry pun akhirnya merasakan apa yang dinamakan jatuh cinta Lur. Entah kenapa kali ini Henry ingin berkomitmen dengan wanita tersebut, padahal kenalan aja belum. Henry pun kembali mengunjungi tempat tersebut untuk berkenalan dengan wanita yang ternyata bernama Lucy. It's kind of hinge. I'm Lucy. Yes, I'm Henry Roth. Nice to meet you. you. It's pretty. Sae, caranya sae. Mereka pun berkenalan dan ngobrol ngalor ngidul, sampai akhirnya mereka harus pulang karena kafe akan tutup dan Lucy mau merayakan ulang tahun ayahnya. Lucy pun mengajak Henry untuk sarapan bersama lagi besok pagi, dan betapa bahagianya mereka berdua ini Lur. Teman baik Henry bernama Ula yang kelakuannya rada gendeng ini mencoba mengenalkan wanita lain ke Henry. Siapa tahu itu bisa jadi jodohnya, kata Ula. Tapi Henry menolaknya karena dia sudah jatuh cinta dengan Lucy. Bahkan saking cintanya, Henry sampai ke bawah mimpi si Lucy ini Lur. Oh my God. What are you doing here? Lucy, I feel so good. No, my nipples are too sensitive. Stop. Who's Lucy? Henry yang diajak berasoleria dengan wanita ini pun juga nggak mau karena selalu terbayang-bayang dengan Lucy. Actually, Keesokan harinya, sesuai janji, Henry mendatangi kafe yang sama dan cuaca saat itu sedang hujan deras. Lalu Lucy pun datang, dan Henry langsung menghampirinya.
Henry pun bercanda dengan bilang bahwa dia memikirkan Lucy sepanjang hari, tapi Lucy langsung mengusirnya seakan dia tidak mengenalinya. Kok aneh ya? I need help. Coming, Lucy. Nick, put that down. I'll handle it. You follow me. Wait, what's going on? Pemilik kafe bernama Sue mengajak ngobrol Henry di luar. Sue mengatakan bahwa Lucy orang yang sangat spesial. Dia mengalami kecelakaan mobil setahun yang lalu gara-gara ada sapi lewat, lur. Lucy dan ayahnya mengalami kecelakaan ketika akan memetik nanas sesuai tradisi keluarganya ketika ayahnya berulang tahun. Ayahnya pun patah tulang, tapi Lucy mengalami cedera serius di kepalanya. Dia masih bisa mengingat semua memori kehidupan sebelumnya, tapi dia tidak bisa mendapatkan ingatan baru. Setiap dia bangun tidur, ingatannya selalu kembali ke tanggal 13 Oktober tahun lalu ketika ayahnya berulang tahun. Lucy does the same thing every day. Ayahnya bernama Marlin terpaksa membohongi Lucy kalau dia sudah mendapatkan hadiah nanas dari orang lain. Ya bayangin aja lur, kalau harus pergi metik nanas tiap hari, ganti oli, kampas rem, belum turun mesinnya. Sebulan aja gitu terus, itu dompet wassalam bener lah. Marlin pun mengganti tradisi memetik nanas dengan melukis ruangan, karena Lucy juga seorang guru lukis di SMP dan dia pasti menyukainya. Kegiatan selanjutnya menonton pertandingan Vikings bersama ayah dan adiknya Doug. Lalu mereka merayakan ulang tahun. Berikutnya nonton film Sixth Sense, hadiah dari Lucy. I can't believe it. Bruce Willis is a ghost. Dan terakhir, ketika Lucy tidur, mereka berdua harus mempersiapkan semua hal yang tadi dari awal, lur. Dan ini sudah mereka lakukan setiap harinya dalam setahun. Luar biasa. Henry pun menceritakannya ke Ula. Ini si gendeng ya jelas bilang, bagus dong, kamu bisa azalule terus dengannya. Tapi Henry nggak mau karena itu perbuatan seorang psycho. Padahal kan lumayan ya. Henry pun tetap mencari cara untuk bisa ngobrol dengan Lucy. Dan dia bertaruh dengan Nick bahwa dia bisa dengan mudahnya ngajak ngobrol si Lucy. Tapi cara yang sama nggak berhasil. Berbagai cara dia coba tetap nggak berhasil. Sampai akhirnya si Henry ini acting sok-sokan nangis karena nggak bisa baca. Astaga. You Pancakes. pancakes. So stupid. Don't cry. Stupid. Boleh juga cara ente nih, Hen. Karena Henry sadar bahwa besok akan terulang hal yang sama, Henry pun tidak mengajak Lucy untuk kencan. Tapi ternyata Lucy menyadari bahwa Henry tadi hanyalah acting dan dia sangat berharap diajak kencan oleh Henry. Dan ya, Lucy pun sakit hati, lur. I can read a little. I didn't know I came before E. That one I didn't know, I swear. Henry yang menyusul ke rumah Lucy langsung didatangi oleh Marlin dan Doug dan dia diminta untuk menjauhi Lucy. Henry pun menjelaskan bahwa dia tidak ingin cinta satu malam dengan Lucy. Henry benar-benar mencintainya. Tapi Marlin gak percaya dan meminta Henry tidak datang lagi ke kafe. Henry akhirnya pergi dari sana. Tapi Henry gak kehabisan akal, lur. Dia kan janjinya gak datang nih ke kafe. Jadi Henry ini nungguinnya di jalan yang dilewati Lucy. Berbagai cara Henry lakukan agar tetap bisa ngobrol dengan Lucy. Pura-pura mogok lah, perbaikan jalan, make hewan penguin kesayangannya, sampai pura-pura dipukuli oleh si Ula. You got enough. Are you okay? Yes, Okay, yes. I'll be right back. Hey, come No. here. I think he's had enough. Yeah, keep running. Okay. He's gone now. Sampai akhirnya tindakan Henry ini diketahui oleh Marlin dan Doug. Lalu Henry diminta untuk datang ke rumahnya. Marlin bilang bahwa Lucy selalu menyanyikan lagu kesukaannya setiap dia bertemu Henry tanpa disadari. Marlin pun bertanya ke Henry, apa untungnya bagimu mendekati putriku? Henry pun juga nggak tahu apa alasannya.
Henry bertanya bagaimana jika suatu hari Lucy terbangun dan menyadari tiba-tiba dirinya sudah menjadi tua dalam waktu semalam. Dan hal itu juga yang dipikirkan Marlene dan Doug selama ini, Lur. Suatu hari mobil Lucy ditilang oleh polisi karena plat nomornya sudah jatuh tempo. Dan Lucy akhirnya mengetahui bahwa hari ini bukanlah tanggal 13 Oktober tahun lalu. Marlene memberikan bukti berkas-berkas kecelakaan tahun lalu. Lucy dirawat selama 3 bulan waktu itu. Lucy pun meminta bertemu dokter untuk mengetahui kebenarannya secara langsung. Dalam perjalanan, Lucy menanyakan apa saja yang sudah dia lewatkan selama setahun ini. Dan dia akhirnya tahu bahwa Henry adalah pacarnya. Dr. Kitts pun menjelaskan bahwa Lucy terkena penyakit Goldfield Syndrome, di mana ingatannya akan terreset kembali saat dia tertidur dan kerusakan otak Lucy ini bersifat permanen. Bahkan bisa saja kerusakannya akan bertambah parah seperti pasien di sana bernama Tom, yang daya ingatnya hanya 10 detik aja, Lur. You like those? It's an interesting story. I was over in the North Shore the other day. Hi, I'm Tom. Huh? A little old to still have wet dreams? They like that. Hi, I'm Tom. Sesampainya di rumah sebelum Lucy tidur, Lucy meminta ke Henry untuk tetap menemuinya besok. Strike out tomorrow. So maybe you could talk to me about lilies. Lilies? I'm a sucker for lilies. Henry pun ngobrol-ngobrol dengan Marlene dan Doug. Henry bilang bahwa setelah kapalnya selesai diperbaiki, dirinya akan pergi ke Alaska, ke habitat anjing laut untuk mempelajari tingkah lakunya. Dan tiba-tiba Henry mendapatkan ide untuk memberitahu kondisi Lucy tanpa harus menyakiti hatinya. Keesokan paginya, Henry memberikan kiriman bunga lili dan sebuah videotape ke Lucy, dengan beralasan itu dari pengagum rahasianya agar Lucy mau menerima hadiah tersebut. Ternyata video itu berisi lelucon, berita-berita terbaru, kejadian kecelakaannya, dan video reka adegan saat mereka bertemu pertama kali. Sampai akhirnya mereka saling mencintai satu sama lain. Sorry, Mr. Whitmore, if you're watching. It's very late and my friend is a little unstable. Oh, come on, stop with the licking. You're making me sick. Lucy, I'm... Ada juga video Sue dan Nick yang ternyata teman baik ibu Lucy ketika masih hidup dulu. Dan ternyata cara ini berhasil, Lur. Lucy bisa menerima kondisinya dalam waktu yang singkat. Man, you look disgusting. Yeah. Well, I don't know how you get me to fall for that. Teman-teman Lucy pun sangat kagum dengan perlakuan Henry selama ini. You asshole. You don't even open the frickin' car door for me anymore. You're in trouble. Sampai akhirnya ketika malam di pinggiran pantai dengan suara deburan ombak, Lucy menanyakan apakah kamu mencintaiku. Henry pun menjawab bahwa dia sangat mencintai Lucy, mungkin melebihi cinta siapapun di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya, mereka akhirnya. Feeling better now? Nothing beats a first kiss. That's what I've heard. What are you doing? Nah. Hari demi hari berlalu, Lucy berandai-andai bahwa dia ingin bertemu Henry sehari sebelum dia kecelakaan agar bisa terus mengingatnya. Di suatu malam, Henry menyanyikan lagu ciptaannya untuk Lucy yang lucu namun sangat romantis. Sampai akhirnya sebelum mereka tertidur, Henry berkata, "Maukah kau menikah denganku?" Ketika keadaan sudah stabil, Lucy tidak sengaja mendengarkan Henry yang mengatakan bahwa dia mengurungkan mimpinya pergi ke Alaska untuk meneliti anjing laut, demi menemani Lucy dan berharap dia bisa sembuh dari penyakitnya. Tapi Dr. Kitts bilang bahwa Lucy tidak akan pernah bisa sembuh.
Lucy pun menemui Henry di tempat kerjanya. Lucy bilang bahwa dia tahu Henry adalah pria yang selalu membuatnya jatuh cinta setiap hari. Tapi Lucy ingin putus dengan Henry, karena Lucy tidak ingin mengganggu kehidupan dan mimpi Henry. Lucy ingin Henry membaca buku catatan kehidupan miliknya, sebelum akhirnya catatan itu dibuang dan melupakan Henry selama-lamanya. Meskipun awalnya Henry menolak, tapi Lucy akan tetap membuang catatannya tentang Henry dan memulai kehidupan baru keesokan harinya. Saturday, November 25th, I drove out. Sebelum berpisah, Lucy meminta ke Henry untuk mendapatkan ciuman pertama yang terakhir kalinya. Hari demi hari berlalu, mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Henry sempat tidak kuat menjalani hal ini, tapi Marlene kembali meyakinkan Henry bahwa inilah yang terbaik. Sampai akhirnya tibalah saat untuk Henry pergi ke Alaska. Dia mengucapkan perpisahan ke Joko dan juga ke Ula beserta anak-anaknya. Marlene dan Doug pun juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal ke Henry dan memberikan hadiah dari Sue dan Nick. Marlene pun memberitahu ke Henry jika Lucy sekarang tinggal di institut sejak 3 minggu yang lalu, karena dia tidak ingin membebani Marlene dan Doug. Tiba-tiba Henry pun teringat perkataan Marlene yang dulu, Lur. Jika Lucy selalu menyanyikan lagu kesukaannya setiap dia bertemu Henry. Itu artinya Lucy selalu mengingat Henry, dan Henry langsung memutar balik kapalnya. Julia, Henry akhirnya bertemu Lucy dan langsung menanyakan apakah Lucy mengingat dirinya. Dan ternyata Lucy sama sekali nggak ingat. Tapi Lucy ingin menunjukkan sesuatu ke Henry. Lucy memang tidak mengingat Henry, tapi entah kenapa Lucy selalu memimpikan Henry hampir setiap malam. Henry pun berkata bahwa Lucy telah menghapus ingatan tentang dirinya selama ini, dan itu adalah suatu kesalahan, Lucy. Karena kamu adalah wanita impianku dan aku ingin hidup bersamamu. Lucy terbangun di suatu ruangan dan melihat video berisi seluruh kehidupannya selama ini. Bahkan dia sudah menikah dengan Henry, dan Ulalah yang menjadi pendetanya. Lalu di akhir video, Henry mengatakan jika kamu sudah siap, pakailah jaket karena cuaca sangat dingin di luar, dan sarapanlah bersamaku. Aku mencintaimu, Lucy. Would you like to meet your daughter? Go say hello to mommy. Hi, Mommy. Where the clouds are far behind. Yo opo lur, entap nggak tuh filmnya? Ini film komedi romance emang idenya original sih. Meskipun kita tahu komedi khas Adam Sandler itu kebanyakan berbau seksualitas, tapi di sini sisi keromantisannya juga sangat menonjol. Ya maaf ya lur, kalau adegan-adegan vulgar sengaja nggak aku tunjukin. Kalau kalian suka yang begituan, pindah ke channel sebelah aja tuh, banyak tuh kayak gitu ya. Perjuangan Henry yang mati-matian mendapatkan hati Lucy dan keluarganya ini emang entap banget lah. Begitu pula dengan keluarga dan teman-teman terdekat Lucy yang terus menjaganya agar dia bisa tetap bahagia. Meskipun mereka tahu cara tersebut tidak akan bisa digunakan selamanya. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini, fuckboy itu boleh, tapi kalau kalian fuckboy ke cewek kayak Lucy, gelut aja sama aku lur ya. Tapi kalau kalian di posisi Henry, kira-kira kalian mau ngapain lur? Itu tadi ngidul film 50 First Dates. Kalau kalian ada pesan moral lainnya, komen-komen di bawah aja. So jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Album Film biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik yang selanjutnya. Aku Icang undur diri, matur nuwun, dan entap lur.